Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panoprensa dari dan NIM 141910210009. Di sini saya akan menjelaskan konverter DC to DC untuk resonansi untuk mata kuliah praktikum elektronika daya. Pertama, latar belakang. Efisiensi dari DC-DC converter idealnya 100%, sehingga daya keluaran dan daya masukan sama, atau dengan kata lain tidak terjadi daya yang hilang pada konverter. DC-DC converter merupakan peralatan yang dapat mengkonversikan energi listrik dari tegangan searah tertentu ke tegangan searah yang diinginkan atau terregulasi. DC-DC converter dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan tegangan keluaran yang dihasilkan, yaitu penaik tegangan, penurun tegangan, dan penaik atau maupun penurun tegangan. Beban yang dipikul oleh konverter umumnya beban elektronik. Idealnya seperti beban mempunyai faktor daya sama dengan satu sama lainnya. Dan permasalahannya, kenyataan secara praktis, efisiensi dari konverter lebih kecil dari 100%. Dan di samping itu, beban yang dipikul oleh konverter menghasilkan faktor daya atau Kospi lebih kecil dari satu pada sisi tegangan arus bolak-balik tegangan AC atau tegangan AC untuk menghasilkan komputer DC ke DC dengan kerapatan daya yang tinggi, maka frekuensi pensaklaran dinaikkan. Naiknya frekuensi pensaklaran, maka keperluan akan komponen reaktif menjadi kecil. Akan tetapi daya yang hilang pada saklar semikonduktor menjadi tinggi, terutama sewaktu turn on dan turn off, sehingga efisiensi konverter menjadi turun. Dan untuk mengatasi masalah di atas, maka perlu diadakan penelitian secara eksperimental tentang penggunaan metode zero voltage switching pada saklar semikonduktor dalam meningkatkan efisiensi konverter AC yang digunakan sebagai koreksi faktor daya. Dapat dilihat ini untuk rangkaian voltage switching. Kemudian dapat dirumuskan I omega T sama dengan VI min VO per P per omega L dikali E pangkat min omega T kali sin omega T, di mana omega kuadrat sama dengan omega kuadrat 1 min zeta kuadrat, omega 0 sama dengan 1 per akar LR kali CR. Untuk alfa sama dengan RC per 2 LR. Untuk Z0 sama dengan akar LR per CR. Kemudian untuk tegangan kapasitor dapat dirumuskan V0 omega T sama dengan VI min V0 per R min V2 min V0 per P min V0 omega 0 per omega dikali E min M cos omega T min P, di mana tan P sama dengan alfa per omega dan omega kuadrat sama dengan omega kuadrat ditambah alfa kuadrat. Kemudian untuk kualitas faktor sirkuit per menit, QS dapat didefinisikan QS sama dengan omega 0L per RL sama dengan 1 per 2 zeta sama dengan Z0 per RC. Kemudian dari soal ini bisa untuk yang pertama
untuk mencari Q dan omega 0. Jadi kita gunakan Q sama dengan akar LR per CR per RC sama dengan 100 mu H akar 100 mu H per 0,47 mu H dibagi 1 ohm. Jadi hasilnya 14,6. Untuk mencari tegangan keluaran dari arus AC dan power tegangan power supply-nya omega sama dengan omega 0 sama dengan 1 per akar LR dikali CR sama dengan 1 per 100 mu H dikali 0,47 mu H sama dengan 146 farad per second. Kemudian untuk mencari yang ketiga, I sama dengan 2 per Pi I 2 per Pi I sama dengan 8 dikali V2 min NS dikali V0 per P per Pi kuadrat dikali RC sama dengan 8 per Pi kuadrat dikali 340 min setengah V0 per P dibagi 1 ohm. Jadi hasilnya 0,81 dikali 340 V min setengah V0 per P. Untuk cara mencari yang keempat, mencari arusnya, jadi I sama dengan I1 per NS dikali V0 per P per R load sama dengan 2 kali V0 per P sama dengan 10 ohm sama dengan V0 per P V0 dibagi P sama per 5. Untuk mencari arus yang selanjutnya, I sama dengan 0,81 dikali 340 min setengah V0 sama dengan V0 per P per 5. V0 per P sama dengan 456 volt dan arus sama dengan 91,2 ampere. Kemudian untuk mencari arus RMS, nilai RMS arus pada kapasitor yaitu I sama dengan akar I kuadrat dikurang I kuadrat S sama dengan akar 50,65 ampere kuadrat min 45,6 ampere kuadrat sama dengan 22 ampere RMS. Kemudian mencari tegangan resonansi pada kapasitor, itu V sama dengan I RMS XC sama dengan I RMS per omega 0 dikali CR sama dengan 101,3 ampere per 146 karat per second dikali 0,47 mu F sama dengan 1476 V RMS. Untuk mencari masukan dari power yaitu sama dengan output power per input power dikali 100%. Jadi 20,8 kW per 31 kW dikali 100 sama dengan 67,1%. Kemudian untuk yang keenam, untuk mencari decoupling kapasitor, arus kapasitor, jadi I sama dengan akar I kuadrat RMS I minimum min I kuadrat maksimum. Jadi akar dari 101,3 kuadrat dikurang 91,2 kuadrat sama dengan 44,1 ampere. Kemudian yang ketujuh, untuk mencari tegangan V0 sama dengan V2 sama dengan R per R plus RC ditambah J omega LR min 1 per omega 2 dikali CR sama dengan 8 per Pi kuadrat dikali
nt kuadrat dikali r load per 8pi kuadrat dikali nt kuadrat dikali r load plus rc ditambah j dikalikan omega lr min 1 per omega 2 c2, kemudian 228V per 340V sama dengan 8 per pi kuadrat dikali 1/4 dikali 10 ohm per 8pi kuadrat dikali 1/4 dikali 10 ohm plus 1 ohm plus J dikali omega 100 mu H dikurang 1 min omega 2 0,47 mu F, di mana omega S sama dengan omega 0 yaitu 146 karat per second. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.